Shalom Bapak Ibu. Kemarin kita sudah membahas 3 reaksi dari 3 jenis yang ada di sekitar Yesus ketika Yesus masuk di Yerusalem. Reaksi murid, reaksi orang banyak, reaksi dari orang-orang Farisi. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang reaksi murid secara detail. Artinya Bapak Ibu, ketika murid-murid itu berada di sisi Yesus, mereka tidak menangkap apa yang dikerjakan Yesus itu untuk apa. Mereka tidak peka terhadap bahasa-bahasa simbolis, bahasa-bahasa tanda, sanepan kalau bahasa orang Jawa. Apa yang dilakukan oleh Yesus tidak tahu, tidak ngeh. Namun mereka terus tetap mengikuti Yesus. Ini sisi positifnya. Namun dalam mengikuti Yesus, banyak hal masih bersifat instruksi. Kamu harus itu, kamu harus itu, kamu harus itu. Tidak ada inisiatif. Tidak ada arah berpikir. Bahkan ketika Kamis malam mereka diajak oleh Yesus untuk berdoa di Taman Getsemani, mereka tertidur. Sehingga Yesus ngomong, "Tidak bisakah engkau berjaga-jaga sedikit waktu saja?" Artinya Bapak Ibu, walau Yesus peka dengan penderitaan orang lain, walau Yesus mempunyai empati, simpati terhadap penderitaan orang lain, murid Yesus tidak peka terhadap penderitaan Yesus. Apa yang dipikirkan, apa yang di hatinya, apa rencana Allah yang sedang dikerjakan oleh Yesus, tidak peka. Nah, apakah kita juga seperti itu? Saya tidak menghakimi, ini sifatnya perenungan atau bahasa lainnya refleksi. Apakah kita mengikut Yesus sebagai simbolis, sebagai tanda saja kita beragama, namun tidak memiliki roh keselamatan? Ketika Yesus sedang berjuang untuk keselamatan dunia ini, murid-muridnya malah tidur. Nah, untuk itu kami pada hari ini menjelang Kamis Putih, mari kita bersama-sama merenungkan, apakah kita berpuluh-puluh tahun ikut Yesus hanya sekedar mengikut Yesus tapi tidak peka, tidak ngeh terhadap karya keselamatan orang lain, sehingga kita hanya mengikut saja. Dan ciri-ciri murid yang seperti ini egois, mencari keuntungan sendiri seperti Yudas. Dan biasanya orang yang suka mencari keuntungan sendiri cepat berkhianat. Orang yang tidak peka tidak bisa klik, sehingga akan menyalahkan pemimpinnya, orang akan menyalahkan sekelilingnya. Orang yang tidak peka akan mudah menyalahkan. Nah, untuk itu Paskah, Jumat Agung dulu, kita masuk ke Jumat Agung adalah mari kita membangun nilai-nilai kepekaan, membangun nilai-nilai simpati dari dalam diri kita. Apakah kita sudah peka dengan karya keselamatan, atau kita sudah bersimpati terhadap keselamatan orang lain? Tuhan memberkati. Amin.